Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aditya Indra. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pengembangan sistem informasi. Yang pertama, klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya. Karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen data sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Yang kedua, tim pengembang, yaitu project coordinator, bertanggung jawab agar tim dapat bekerja secara harmonis dan optimal, serta mengontrol agar pelaksanaannya sesuai rencana. Yang B, atau yang keduanya, sistem analis dan desain, personel yang memberikan solusi dan mendesain sistem baru. Kemudian programmer, personel yang membuat program berdasarkan rancangan dari sistem analis. Kemudian network designer, bertanggung jawab terhadap desain jaringan seperti LAN, MAN, WAN. Kemudian technician hardware, personel yang menetapkan konfigurasi hardware yang tepat agar dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya, database administrator, personel yang bertanggung jawab terhadap suatu sistem database, mencakup pola struktur data, integritas data, memberikan hak akses kepada user, backup, recovery, dan mengoptimalkan performa database. Dokumenter, personil yang membuat dokumentasi sistem, mencakup buku operasional aplikasi, teknis, dan sistem. Kemudian software tester, personil yang menjamin bahwa program aplikasi yang dibuat programmer sesuai spesifikasi. Kemudian yang terakhir yaitu dari tim pengembang, graphic designer, personil yang memiliki keahlian dalam mendesain untuk aplikasi berbasis GUI atau graphic interface. Soal yang ketiga atau jawaban yang ketiga yaitu tahapan SDLC. Tahap inisiasi. Tahap inisiasi menjadi tahapan SDLC yang pertama. Biasanya tahap ini ditandai dengan adanya pembuatan proposal tentang proyek perangkat lunak. Kemudian pengembangan konsep sistem. Pada tahap ini, kita akan diminta untuk menjelaskan mengenai lingkungan konsep yang akan dikerjakan. Kemudian perencanaan sistem. Tahapan ini umumnya lebih menekankan aspek feasibility study, yakni studi kelayakan pengembangan sistem. Kemudian analisis sistem. Pada tahap analisis sistem akan dilakukan beberapa tahap meliputi studi literatur. Studi literatur ini berguna untuk dapat menemukan kasus yang dapat ditangani oleh sistem dan juga mendefinisikan sebuah sistem. Kemudian desain. Pengembang akan mentransformasikan kebutuhan secara terperinci. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana caranya agar dapat memenuhi berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem. Kemudian perancangan sistem. Pada tahap ini, fitur-fitur dan operasi pada sistem dideskripsikan secara mendetail dengan aktivitas analisa interaksi objek dan fungsi pada sebuah sistem serta menganalisa data dan membuat skema database. Pengembangan. Setelah itu, tahap yang selanjutnya adalah tahap pengembangan, yakni mengubah perancangan ke sistem informasi yang kompleks. Contoh dari penerapan model pengembangan ini adalah pembuatan sebuah pendaftaran online suatu instansi pendidikan. Program ini akan sangat membantu dalam proses pendaftaran karena dapat mengefektifkan waktu serta pendaftaran tidak perlu repot-repot datang langsung kepada instansi tersebut. Jawaban yang keempat, faktor kelayakan atau telos. Teknikal, menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada, atau jika membutuhkan teknologi baru. Ekonomik, menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Legal,
menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Operasional, menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Schedule, sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Faktor strategik atau PDM. Produktivitas, mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuan untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Diukur dari ratio. Misal, total biaya tenaga kerja mingguan dibanding dengan jumlah unit yang dihasilkan selama seminggu, atau jumlah bahan mentah yang masuk selama seminggu dibandingkan dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan selama seminggu. Diferensiasi, mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya. Dicapai melalui peningkatan kualitas, keanekaragaman, penanganan khusus, pelayanan cepat, biaya rendah, dan sebagainya. Manajemen, menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Jawaban yang terakhir, tahapan analisis sistem. Langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem sebagai berikut. Identify, merupakan mengidentifikasikan masalah. Understand, merupakan memahami kerja dari sistem yang ada. Analis, merupakan menganalisa sistem. Dan report, merupakan membuat laporan hasil analisis. Sekian jawaban dari saya. Bila ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.